Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang berjudul tentang analisis numerik persamaan gerak jatuh bebas tanpa gaya gesekan udara menggunakan software Microsoft Excel dan juga software Python 3. Oke, untuk yang pertama saya akan menganalisis numerik persamaan GJB atau gerak jatuh bebas tanpa gaya gesekan menggunakan Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita klik Microsoft Excel-nya. Jadi di sini ada studi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara, di mana benda tersebut dijatuhkan pada ketinggian 600 meter, di mana bisa kita sebut H0. Lalu untuk gaya percepatan gravitasinya sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Lalu yang ingin kita hitung itu dari 0 sampai 10 detik. Jadi interval waktunya dari 0 sampai 10 detik. Dan jumlah datanya sebesar 100. Lalu untuk step size-nya yaitu sebesar 0,1 atau kita sebut dengan H, di mana H ini sama dengan dalam kurung B kurang A tutup kurung per N. N ini 100 ya. Lalu waktu dalam datanya itu di mana kita sebut di sini T I sama dengan A plus I dikalikan H. Di mana H ini adalah yang ini ya, yang 0,1. Lalu di sini kita akan mencari solusi. Di antaranya yaitu solusi eksak, solusi numerik Euler, lalu solusi Euler termodifikasi. Baik, dari persamaan solusi ini maka akan didapatkan nilai sebuah data seperti di bawah ini. Di sini ada I ini kita sebut jumlah data, di mana ya data yang kita buat ini dari 0 sampai 100. Oke, 0 sampai 100. Lalu di sini juga ada T, di mana T ini memakai rumus yang ini, di mana T sama dengan A plus I dikalikan H. H-nya adalah 0,1 atau step size-nya. Lalu didapatkanlah T. Lalu untuk mendapatkan Y eksak, kita memakai solusi yang ini, dimana Y eksak sama dengan setengah dikalikan G. G nya yaitu 9,8 dikalikan T. T nya itu yang ini, lalu dikuadratkan, maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang ini Y eksaknya. Lalu di sini juga kita bisa mendapatkan pi eksak. Pi eksak itu rumusnya yaitu G dikalikan T. G-nya itu yang ini 9,8 dan T-nya itu yang sama yang ini ya. Dimana kita P eksak ini merupakan kecepatan dari benda yang dijatuhkan tersebut melalui solusi eksak. Lalu kita juga bisa dari eksak dan P eksak juga kita akan bisa menemukan H, ketinggian dalam waktu tertentu. Misalkan dalam waktu 0,1, maka ketinggian dari benda yang jatuh tersebut sebesar 599,951 meter. Selain menggunakan solusi eksak, kita juga mencoba menggunakan solusi numerik. Solusi numerik ini dimana kita harus mencari KP-nya terlebih dahulu, dimana rumus KP ini adalah H itu 0,1 nilainya tetap ya, lalu H dikalikan dengan G nya 9,8 nilainya tetap juga. Lalu sesudah mencari KP ini, maka kita akan bisa mendapatkan pi menggunakan solusi numerik Euler. Jadi percepatan benda yang jatuh tersebut menggunakan solusi numerik Euler.
di mana P Euler ini rumusnya yaitu Pi ditambah G dikalikan H. G itu percepatan gravitasi dan H ini adalah type stage-nya. Lalu selanjutnya untuk mencari posisi menggunakan solusi numerik Euler, maka kita terlebih dahulu mencari KY-nya, di mana KY-nya adalah H dikalikan Pi. Jadi H dikalikan Pi. Lalu maka akan didapatkan data KY seperti yang ada di sini ya. Lalu setelah mendapatkan KY barulah kita bisa mendapatkan posisi benda menggunakan solusi persamaan Euler. Nah, dari sini juga kita bisa menemukan ketinggian menggunakan solusi persamaan Euler. Nah, cuman masalahnya di sini meskipun sudah mempunyai kecepatan, di mana kecepatannya ini akan tetapi permasalahannya di sini ketinggiannya masih sama 600. Seharusnya itu berbeda. Sebagaimana yang eksak itu sudah 599,9 ya. Maka dibutuhkan sebuah modifikasi pada solusi numerik Euler ini. Nah, untuk membuat modifikasinya yaitu kita terlebih dahulu harus mencari Kp. Kp ini hampir sama seperti yang tadi, di mana H dikalikan G. Lalu setelah itu kita baru dapat menemukan kecepatan Euler modifikasi, di mana hampir sama ya. Pi di plus G dikalikan H. Lalu dari sini juga untuk menentukan posisi terhadap waktu, untuk menentukan posisi Euler yang dimodifikasi, maka kita perlu mencari KY modifikasi tersebut. KY-nya di sini yaitu H dikalikan dalam kurung Pi plus 1. Jadi ini modifikasinya di bagian sini ya. Lalu setelah KY didapatkan, barulah kita akan mendapatkan Euler modifikasi. Oke, jadi di sini kita akan bisa melihat ketinggian dari benda tersebut yaitu 599,9. Jadi kalau tadi itu tetap 600, ini udah berubah ya. Jadi lakukan pendekatan ke solusi eksak. Dari data-data ini, maka kita bisa membuat sebuah grafik. Di antaranya grafik posisi terhadap waktu yang eksak, grafik kecepatan terhadap waktu eksak, dan grafik ketinggian terhadap waktu eksak. Lalu kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada solusi Euler dan juga solusi Euler modifikasi. Maka dari itu kita dapatkan grafik sebagai berikut. Nah, ini merupakan grafik dari 3 solusi numerik yang berbeda-beda ya. Kan bisa dilihat ya. Sebenarnya bentuknya hampir sama, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Salah satunya di nilai gradiennya ya. Untuk grafik eksak ini mempunyai nilai Y sama dengan 49X. Lalu untuk yang Euler itu 48,51, dan untuk yang modifikasinya yaitu 49,49. Nah, di sini sebenarnya bentuknya itu sama, cuman hanya berbeda sedikit saja. Jadi bisa dikatakan bahwa solusi Euler mendekati solusi eksak. Lalu untuk grafik kecepatan terhadap waktunya juga hampir sama ya. Dimana di sini karena di sini garisnya itu sangat tegak lurus, maka bisa disebutkan bahwa benda yang jatuh tersebut mempunyai percepatan berubah beraturan, kecepatan berubah beraturan. Oke. Jadi berubahnya itu beraturan. Sehingga di sini grafiknya itu tegak lurus. Untuk grafiknya hampir sama. Semuanya menunjukkan nilai gradien yang sama ya. Oke.
Selanjutnya ada grafik ketinggian terhadap waktu. Di sini ada grafik terhadap eksak, Euler, dan juga Euler modifikasi. Hampir sama semuanya bentuknya juga, cuman ada perbedaan di bagian nilai gradiennya. Hampir mirip seperti yang pertama ya perbedaannya. Jadi dari bentuk grafik ini bisa kita simpulkan bahwa semakin besar waktu yang ditempuh, maka ketinggian benda tersebut semakin dekat ke tanah ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ketinggiannya pada 10 detik itu baru mencapai 100 meter di atas permukaan tanah. Oke, mungkin begitu untuk analisis numerik persamaan gerak jatuh bebas tanpa gaya gesekan udara menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis numerik persamaan gerak jatuh bebas tanpa gaya gesekan udara menggunakan software Python 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis numerik persamaan GJB atau gerak jatuh bebas tanpa gaya gesekan udara menggunakan software Python 3. Oke, ini adalah codingan yang telah dibuat menggunakan software Python 3. Ini merupakan codingan awalnya ya, atau codingan sumbernya, di mana di sini kita mengimport NumPy, lalu kita juga memanggil sebuah file yang bernama FrindSoln yang nanti akan dijelaskan. Lalu kita juga memanggil file Euler, jadi diimport juga matplotlibnya. Nah, di sini kita memasukkan nilai dari percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter second kuadrat. Lalu di sini dideklarasikan definisi. Oke. Ini x-nya, x stopnya, jadi dari waktu benda jatuh yaitu dari waktu 0 detik sampai 10 detik. Oke, untuk stepsinya atau bisa disebut juga H adalah 0,1 dan frekuensinya 1. Oke, ini ke bawahnya ya. Jadi nanti di sini judul grafiknya itu yaitu grafik gerak jatuh tanpa gesekan udara, di mana dari sumbu Y-nya itu waktu sebagai T dan sumbu X-nya itu waktu sebagai T dan sumbu Y-nya yaitu posisi sebagai Y. Lalu jadi nanti akan muncul sebuah grafik. Jika modul ini dijalankan akan muncul sebuah grafik, di mana grafik tersebut akan menampilkan dua buah data, yaitu data menggunakan persamaan Euler dan juga data menggunakan persamaan eksak. Oke. Selanjutnya di sini ada programan modul Euler ya, yang sebelumnya jadi nanti file ini tuh akan dipanggil oleh file yang sumber tadi. Di sini hampir sama mengimport NumPy. Lalu di mana di sini X lebih kecil daripada X stop. Oke. Lalu di sini juga ada FrindSoln. FrindSoln ini modul untuk meng-print ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja kita coba run modulnya dengan mengklik run modul atau bisa disebut prima. Kan secara otomatis seperti ini ya. Nanti akan muncul sebuah grafik. Nah, ini grafiknya. Judul grafik ini hampir mirip seperti yang ini, seperti sebagaimana yang ada di codingan. Judulnya yaitu grafik gerak jatuh tanpa gesekan udara. Dimana di sini untuk persamaan Euler itu ditandai dengan garis yang berwarna biru, dan persamaan eksak ditandai dengan garis berwarna orange. Nah, jadi di sini juga kita bisa lihat bahwa sebenarnya kedua garis ini berhimpit.
Jadi bisa dipastikan bahwa persamaan Euler dan juga eksak ini saling melengkapi ya. Jadi sama, tidak jauh berbeda gitu. Oke, mungkin sekian untuk analisis numerik persamaan gerak jatuh bebas tanpa gaya gesekan udara menggunakan Microsoft Excel dan juga Python 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.